Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita tidak terkena virus corona ya. Walaupun di rumah tetap jaga kesehatannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu untuk membahas mengenai tata cara berwudu yang baik ya. Kita masuk pada pembelajaran non akademis yaitu rohis ya. Tata cara berwudu yang baik. Pasti sudah tahulah ya. Tidak asing lagi dengan tata cara berwudu yang baik. Coba ada yang tahu tata cara berwudu yang baik itu apa saja? Yang pertama kalau mau berwudu itu apa, Nak? Ayo. Kalau mau berwudu apa dulu? Niat. Niat. Terus? Mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu? Kumur-kumur. Kumur-kumur. Lalu? Membasuh muka. Membasuh hidung. Membasuh hidung. Setelah itu? Membasuh muka. Membasuh muka. Kemudian? Membasuh tangan sampai pergelangan tangan. Ya, membasuh tangan sampai pergelangan tangan. Dan sebagainya ya, sampai pada membasuh kaki sampai mata kaki ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan ya, bagaimana tata cara berwudu yang baik, kalian lihat dulu video tata cara berwudu yang baik, rukun wudu, dan apa saja doa berwudu di video ini ya. Silakan disimak terlebih dahulu ya. Ini adalah syarat syah berwudu. Dia harus Islam, mumayyiz ya, suci dari haid, nifas. Pada kulit tidak ada yang untuk terhalangnya wudu ya. Mantap dalam melaksanakan niat wudu, tidak melakukan sesuatu ya. Ini adalah rukun wudu. Tadi yang Ibu bilang ya, rukun wudu. Itu ada niat, lalu ada membasuh wajah, membasuh tangan setelah kedua siku sampai siku, mengusap bagian dari kepala dengan air, membasuh kaki serta dua mata kakinya, dan tertib dalam melaksanakan rukun wudu. Jadi tidak boleh berbicara, ya. Harus fokus kalau sedang berwudu. Ya, tidak boleh main-main karena kalau tidak fokus dalam berwudu, maka wudunya tidak akan syah. Ini untuk rukun wudu, ya. Cara berwudu. Ini adalah hal-hal yang membatalkan wudu, keluar sesuatu dari dua lubang kecuali sperma, hilang akal, menyentuh lawan jenis, dan menyentuh kemaluan. Ya, ini hal-hal yang akan membatalkan wudu. Wudu merupakan kunci daripada sholat. Karena sholat tanpa wudu tidak sah. Maka hukum mempelajari bab wudu adalah wajib. Karena sangat menentukan sah dan tidak sahnya sholat. Jika kita ingin berwudu, pertama
sunnah kita menghadap kiblat, mengikut Ya, keluar ya. dan membaca ta'awud serta basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kemudian kita bersiwak. Bersiwak yang digunakan ukurannya tidak lebih dari jari bersiwak. Yang sunnah kita membasuh. Apabila kita membasuh tangan di permulaan wudu, kemudian berkumur ke dalam hidung dengan 3 cidukan. Setiap cidukan air, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, lalu dibuang dengan tangan. Disunahkan berkumur tempatnya sehingga gigi dapat dibersihkan dengan air. Kemudian membasuh muka dan mengalirkan air ke muka sambil melintaskan niat dalam hati dan melafazkan niat untuk membantu lintasan niat. Misalnya, nawaitul wudu'a fi hadasil aswad lillahi ta'ala. Sunnah memulai atas sehingga air mengalir ke bawah dan sedikit menekan permukaan muka seperti layaknya yang mengurut dan melanjutkan. Termasuk sunnah ketika membasuh muka itulatul qurra, yaitu membasuh sekitar muka tidak wajib dibasuh seperti leher dan batasan muka adalah panjangnya mulai dari tempat tumpunya di atas dahi sampai akhir dagu bawah, sedangkan lebar dari telinga kanan sampai telinga kiri. Dan bagi yang memiliki jenggot dan cambang yang tebal, sunnah untuk menyela-nyelainya dengan air. Kemudian membasuh kedua tangan. Sunnah mengulurkan tangan yang kanan dan membasuh dari arah kedua telapak tangan sambil menekan sedikit. Sunnahkan lagi atau membasuh tangan hingga ke pertengahan tangannya, dan lebih baik lagi membasuh hingga bahu. Sunnah antara jari jemari dengan cara memasukkan jari jemari tangan kanan selain jari jemari tangan kanan dari arah punggungnya, dan jika memakai cincin maka perlu memastikan bahwa air mengenai tersebut. Sunnah mengenainya. Sunnah-sunnah tersebut dilakukan banyak kali. Nah, untuk berwudu ya, tadi yang pertama adalah sunnah untuk muka atau yang biasa disebut dengan faksilu husu hakum, ya. Jadi membasuh wajah itu gozak ya, nak ya. Dikatakan gozak itu kita mengambil air wudu ya, yang kita letakkan di telapak tangan, itu dipadahkan dulu telapak tangan ya, baru kita usapkan ke muka. Itu untuk membasuh muka. Jadi bukan airnya dipadahkan lalu dibuang, lalu kita mengusap muka, bukan ya. Jadi airnya ditadahkan untuk menyiram muka lalu membasuhnya, ya basuhnya sampai yang ada rambut. Lalu jenggot pun kalau laki-laki itu wajib dibasuh, ya. Lalu untuk tangan, ya, tangan itu juga perlu ya. Itu dari tangan sampai siku. Itu dikatakan sebagai ila marofik, ya. Jadi mulai dari sela-sela jari, kita mengangkat tangan kita ya sampai siku, membasuhnya sampai siku, lalu balik lagi sela-sela jari ke siku lagi ya. Jadi bukan membasuhnya dari siku ke jari, bukan. Itu salah ya. Jadi kalau untuk membasuh tangan dari sela-sela jari dulu, baru ke siku. Lalu kembali lagi ya. Kembali lagi baru ke siku ya, sampai siku ya, itu untuk membasuh tangan. Lalu yang ketiga adalah mengusap kepala. Ini bagian Kemudian ketiga ya. Kepala. Sunnah kita mengusap kepala antara kedua jari muka, sedangkan ujung jari jemarinya
tadi. Yang ketiga adalah sunnah mengusap kepala. Jadi kalau kita mau berwudu itu bukan hanya di kening ya. Jadi bagian rambut kepala itu harus mengena. Jadi dari kening ya ke belakang diusap, baru kembali lagi ya. Itu untuk yang laki-laki. Tapi kalau yang untuk yang perempuan, kalau rambutnya panjang sekali tidak usah, tidak perlu ya sampai ke belakang sampai rambutnya yang panjang itu tidak. Jadi cukup sampai dari rambut yang ada di kepala ya dekat keningmu sampai sini saja. Yaitu untuk yang wanita. Tapi kalau untuk laki-laki boleh sampai belakang mendekati telinga ya, balik kembali lalu mulai kembali dari awal ya. Begitu untuk yang laki-laki itu namanya wamsahu bil usikum ya, mengusap kepala bagian kening hingga ke kepala yang ada rambutnya ya, mengenai rambut. Lalu yang keempat adalah mengusap telinga 9 kali ya. usapan. Perinciannya yaitu kedua telinga 3 kali dengan cara meletakkan jari belakang daun telinga dari ujungnya di dalam telinga, kemudian diputar secara merata. 3 kali lagi masukkan kedua jari telunjuk setelah dibasahi air yang baru. 3 kali lagi dengan cara basahi kedua tangan air, lalu merapatkan kedua telapak tangan ke permukaan telinga, dan jumlah seluruhnya adalah 9 kali usapan. Kemudian membasuh kaki, mendahulukan kaki kanan dan memulai dari arah jari jemari, dibasuh dengan menekan sedikit seperti mengulek, lalu menyelai dari jemari kaki dengan membasahi jari kelingking, lalu dimasukkan ke jari jemari kaki dari arah bawah, yang dimulai dari jari kelingking kaki kanan dan berakhir dengan jari kelingking kaki kiri. Dan juga itulah tahjil, yaitu dengan membasuh kaki hingga ke pertengahan betis, dan lebih baik lagi jika sampai ke lutut. Sunah-sunah tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian diakhiri membaca doa menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan hingga sekira ketiaknya terlihat. Asyhadu. Ayo, siapa untuk doa ini? Doa setelah wudhu, siapa yang tahu? Ada yang tahu doa setelah wudhu? Coba Ahmad Faisal, Ibu mau dengar doa setelah wudhu. Rio Vero, doa setelah wudhu Rio. Ayo, doa setelah wudhu apa? Faisal. Doa setelah wudhu. Ada yang tahu doa setelah wudhu? Tidak ada yang tahu. Jadi kalau setelah tidak ada yang doa ini, tidak ada yang berdoa. 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 Coba Ana Silvia, apa doanya Ana? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Ya. Itu doa setelah berwudu ya Nak ya. Yang lainnya kalau tidak bisa tolong dipelajari ya. Karena itu adalah salah satu hal yang harus dilakukan ketika kita melakukan wudu. Ya, yang pertama adalah niat tadi. Lalu dimulai dari membasuh tangan ya. Semua dimulai dari bagian kanan, baru kiri. Lalu kumur-kumur, membasuh hidung, muka, tangan hingga siku. Lalu kening sampai kepala ya, rambut. Setelah itu telinga ya, baru bagian kaki yang terakhir sampai mata kaki boleh, atau lebih baik lagi sampai
lutut, ya itu lebih baik lagi. Nah, yang terakhir adalah membaca doa setelah berwudu. Itu harus, ya. Nah, ini adalah doa setelah berwudu kalau yang belum tahu. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, coba Marzeli baca doa ini, Nak. Doa setelah berwudu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadillahi sholihin. Amin. Untuk niat wudu, Ani Agnes coba, Nak. Niat wudu, Ani Agnes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'ira fil hadasil ashari. Ya. Tidak mulai. Jadi itu ya hal-hal yang harus dipatuhi ketika kita berwudu adalah yang pertama adalah niat, ya. Lalu melakukannya dari bagian tubuh yang sebelah kanan, didahului dengan yang sebelah kanan baru sebelah kiri, ya. Lalu setelah itu diakhiri dengan doa setelah berwudu, ya. Jadi Ibu harapkan hal ini diterapkan, ya, pada kehidupan sehari-hari. Kan sudah melihat tadi video cara berwudu dengan baik, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Ya. Jadi ini pengetahuan untuk kalian di pertemuan rohis kita ini, ya, yaitu tata cara berwudu yang baik dan benar. Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Duduk, siap, berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Rio. Salam. Ya, Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.